di-recall kembali mengenai materi yang di minggu ketiga kalau tidak salah yang membahas mengenai ringkas, plan graph dan lain-lain. Kemudian dijelaskan juga mengenai gaya yang bekerja pada mekanisme ringkas, kemudian kecepatan gerak lempeng, kemudian lokasi stasiun-stasiun global GPS dan lain-lain. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih, sangat menarik ya review dari Sultan gitu ya. Kalau teman-teman memahami gitu ya materi kita dari pekan 1 sampai pekan kelima, tentunya kalian bisa mengkaitkan antara hubungan teori pergerakan lempeng, gaya-gaya penggerak lempeng, hingga ternyata lempeng itu bertemu tidak hanya dua lempeng saja, merupakan ada 3 pertemuan lempeng yang disebut sebagai triple junction. Nah, setelah melihat gitu ya atau setelah mendengar review dari teman kalian, tentunya teman-teman sudah ada gambaran nih apa saja gitu ya yang akan dipersiapkan saat UTS. Oke, Fadia, kenapa raise hand? Maaf itu kepencet. Oke. Ya, di pertemuan pekan 6 ini kita akan belajar heat transfer 1. Artinya pekan depan kita akan belajar heat transfer lanjutannya atau heat transfer kedua. Mengapa kita perlu memahami gitu ya transfer panas atau heat transfer? Heat transfer kalau kita artikan di bahasa Indonesia itu artinya transfer panas. Nah, kira-kira ada yang ingin berpendapat kenapa sih seorang geofisika itu perlu memahami transfer panas? Terlebih pada materi geodinamika gitu ya. Itu ya. Sekarang saya coba tanya dia. Mana dia? Kira-kira ada yang ingin berpendapat kenapa kita perlu? Oke, silahkan Dinda dulu ya. Oke. Kemudian ada tambahan dari Sultan, silahkan. Izin menambahkan Bu, mungkin kalau dari yang Dinda tadi kan mengenai aspek yang kita pelajari itu seperti mata kuliah terpisah mengenai panas bumi. Kalau dari saya itu izin menambahkan mengenai kaitannya dengan arus konveksi Bu, dimana kan untuk heat transfer sendiri itu ada dampaknya terhadap arus konveksi yang bekerja di bawah permukaan seperti itu Ibu. Oke, ya terima kasih banyak kepada Dinda dan Sultan, sangat menarik gitu ya. Kalau kita tinjau di mungkin kedalaman yang dangkal itu kita tinjau dari mungkin geotermal atau panas bumi. Ketika kita tinjau secara global, kita tuh dari kemarin-kemarin gitu ya kita bicara tentang arus konveksi. Arus konveksi merupakan salah satu faktor dari penggerak bumi kita atau pergerakan lempeng-lempeng kita gitu ya. Nah, kenapa perlu memahami transfer panas? Karena dinamika buminya kita itu secara umum ya, buminya kita itu dominan atau didominasi oleh gravitasi bumi dan perubahan atau proses perubahan suhu. Nah, coba kalian tarik kembali gitu ya. Kalau misalnya hubungannya arus konveksi, ada partial melting, ada magma, kemudian magma melewati celah dari punggungan samudra dan sebagainya. Semua prosesnya terkait atau terhubung dengan suhu, perubahan suhu gitu ya. Misalnya kalian gitu punya sebuah paku, kalian panaskan gitu ya.
Kemudian paku tersebut mungkin menempel ke sesuatu barang yang konduktif gitu ya. Ternyata paku tersebut mengalirkan panas ke material lain, atau contohnya kalian panaskan di satu sisi pakunya, ternyata di ujung sisi paku tersebut juga mengalami panas. Tapi seberapa panas kan kita perlu menghitung. Nah, contohnya seperti itu. Kenapa kita perlu memahami transfer panas, apalagi terkait dinamika bumi kita. Karena ibaratnya dari hulu ke hilir gitu ya, dari yang paling dari sumbernya sampai yang kita rasakan di permukaan bumi atau efeknya. Oke. Nah, masih ada pertanyaan kenapa? Kalian bayangkan gitu ya, sesuatu properti batuan ketika kalian berikan sebuah gaya pendorong gitu ya, material akan punya deformasi sendiri. Itu bergantung pada apakah batuan itu ductile atau brittle. Nah, kalau ductile mudah pecah, kalau brittle elastis gitu ya, atau sulit. Nah, ternyata ketika sebuah dorongan tersebut kan kalian punya gaya pendorong gitu ya. Ini contohnya di vaulting. Lalu kembali lagi menjalar. Sebentar, saya besarkan. Nah, di vaulting gitu ya, maka ketika terjadi tekanan kan ada perubahan suhu, atau ada suhu yang berpengaruh di sana. Ketika materialnya ductile, maka dia akan pecah menjadi patahan. Ketika materialnya itu brittle, maka dia akan menjadi folding. Sebentar. Jadi SKKS merupakan gelombang es. Kalau folding dan brittle deformation itu terjadi di dekat permukaan. Artinya kalau dekat permukaan, suhunya akan lebih rendah dibandingkan yang di dalam permukaan gitu ya. Kan suhu itu akan gradien gitu ya. Kalau kita kemarin pekan ke-4 itu belajar gradien geothermal, maka gradien itu akan terus-menerus meningkat sampai ke dalam permukaan bumi. Nah, mekanisme inilah yang akan kita pelajari melalui heat transfer atau yang berhubungan dengan suhu. Kalau kita ngomong terkait magma gitu ya, karena gradien geothermal yang kita pelajari itu kemarin gitu ya, yang ada titik solidus, liquidus dan sebagainya gitu ya, yang membuat magma atau batuan itu mengalami partial melting. Nah, partial melting ini ya contohnya ini gambar ini adalah pelelehan dari butiran batuan, kemudian yang Y-nya itu agregat kekuatan dari si material atau batuan tersebut. Ternyata proses partial melting atau meleleh secara berkala gitu ya, atau sebagian itu menurunkan kekuatan batuan. Di sini hanya 7% melting atau partial melting untuk menurunkan kekuatan batuan sampai 80 hingga 90 derajat, 90%. Artinya hanya butuh 7% partial melting akan menurunkan 80 sampai 90% kekuatan batuan. Bayangkan ya, kita hanya punya bagian batuan yang melting, yang meleleh 7%. Ternyata keseluruh atau efeknya itu menurunkan kekuatan batuan di sekitarnya sampai 90%. Artinya
ada efek panas yang sangat mempengaruhi kekuatan batuan. C merupakan refleksi atau pantulan dari batas mantel. Kita karena kejadian partial melting itu di astenosfer gitu ya, kita akan coba tinjau transfer panas atau heat transfer yang ada di litosfer. Litosfer tersusun dari kerak bumi dan mantel atas. Jangan lupa ya teman-teman, litosfer merupakan bagian gitu ya dari yang tersusun dari kerak bumi dan mantel atas. Kira-kira kedalamannya kemarin 70 km. Nah, di transfer panas dalam litosfer itu ada 3 proses. Yang pertama, atau yang kita bisa sebut adalah penyebaran transfer panas oleh interaksi secara molekuler atau kinetik secara atomik di dalam materi. Nah, sulit gitu ya penjabarannya secara kalimat. Pada intinya konduksi adalah proses yang memberikan atau yang menyebabkan transfer panas dari partikel-partikel benda tersebut. Nanti kita coba lihat ilustrasinya. Kemudian kalau teman-teman ingat ada proses adveksi, yaitu transfer panas oleh bergeraknya secara fisik dari molekul atau atom di sebuah material. Salah satu tipe konveksi yang kebanyakan diterapkan pada materi padat, ya, adveksi, konveksi. Nanti teman-teman baca lagi ini kalau misalnya pengertian kalian sudah dapatkan gitu ya sejak bahkan SMA. Namun yang kita tekankan di sini adalah bagaimana sih proses konduksi bayangan kalian itu transfer panas di bumi kita atau di aplikasi kehidupan kita. Selain konduksi dan adveksi, itu ada production atau produksi gitu ya. Kalau kalian mendengar kata produksi berarti lebih ke sumbernya atau yang membuat gitu ya. Nah, produksi bukan merupakan transfer panas. Yang tadi konduksi dan adveksi itu transfer panas ya. Kalau produksi itu bukan transfer panas, namun lebih kepada sumber panas. Sumber panas yang ada di litosfer kita itu merupakan contohnya ada peluruhan radioaktif, friction di dalam batuan terdeformasi, atau reaksi kimia seperti transisi fase. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus gitu ya ke transfer panas di dalam litosfer yang konduksi dan produksi. Nih, kalau kalian coba ingat-ingat ingatan kalian waktu SMA gitu ya, ide dasar dari konduksi panas tuh sebuah material padat yang kita panaskan di sini gitu ya. Kemudian dia akan berinteraksi secara molekuler di sini ya, sampai berjalan ke sini sehingga semua bagian ini mengalami panas atau transfer panas. Nah, di konduksi ini digambarkan dengan baik oleh Fourier gitu ya, atau Fourier laws. Fourier laws ini atau Fourier gitu ya, hukum Fourier itu merupakan hukum hubungan matematika dasar yang menjelaskan proses difusi. Nah, untuk mengetahui nih menjelaskan difusi, teman-teman ingat nggak difusi itu apa?
Oke, coba silakan dicari di Google masing-masing. Ya, silakan Sultan. Baik, Bu, izin jawab. Difusi itu perpindahan molekul dari konsentrasi yang cukup tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kalau misalnya dalam kasus ini tuh kan konsentrasi yang cukup tinggi itu adalah area yang di sekitaran dekat dengan api, dan untuk yang konsentrasi yang cukup rendah itu yang di dekat dengan es. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Menarik. Terima kasih banyak Sultan. Artinya proses difusi itu yang tadi ya, konsentrasi dari molekul atau ikatan-ikatan dari materi atom molekul di material tersebut. Nah, si Fourier atau hukum Fourier pertama itu menyatakan bahwa flux panas pada materi atau Q itu flux panas gitu ya, proporsional secara linear terhadap gradien temperatur. Berarti proporsional secara linear artinya kalau flux panas itu akan mempunyai hubungan yang linear terhadap gradien temperatur atau penurunan dari suhu. Semakin besar flux panasnya, maka semakin besar temperaturnya, gitu ya. Nah, seperti apa hubungan tersebut jika kita lihat dengan persamaan? Kita lihat persamaan ya teman-teman. Ketika flux panas linear terhadap gradien temperatur. Nih, Fourier pertama atau hukum Fourier pertama itu mengilustrasikan transfer panas di medium satu dimensi atau titik gitu ya. Penulisan matematis dari flux panas atau Q, jangan lupa ya, Q adalah flux panas proporsional secara linear terhadap thermal gradient. Nih, ini rumusnya Q sama dengan minus K dt per dou Y, di mana T itu kan mewakili temperatur tentu, Y adalah posisi spasial atau kedalaman permukaan bumi. Berarti artinya dou T per dou Y adalah gradien dari temperatur dengan kedalaman permukaan bumi. Kemudian K-nya adalah thermal conductivity atau konduktivitas panas. Ini konstanta gitu ya. Kalau kita lihat dari hukum Fourier pertama. Oke. Nah, lanjut. Nah, sebelum masuk ke next slide, ada yang ingin didiskusikan dari hukum pertama Fourier. Silahkan Latif. Izin bertanya Bu, saya masih bingung di bagian ini Bu, di flux panas Q proporsional terhadap secara linear terhadap thermal gradient, itu maksudnya gimana ya Bu? Ya, jadi flux panas, nih ya, flux panas atau Q itu proporsional secara linear itu artinya kalian bayangkan ada sebuah atau apa ya, memudahkannya. Contohnya seperti misal tekanan semakin dalam maka akan semakin besar gitu ya. Nah, itu adalah hubungan linear. Jadi flux panas hubungan secara linear dengan thermal gradiennya itu ketika thermal gradiennya besar atau gradien panasnya itu besar, maka flux panas atau Q-nya itu juga besar. Gitu Latif. Baik Bu, jadi kalau misalkan thermal gradient itu semakin besar, berarti flux panasnya itu semakin besar gitu ya Bu? Thermal gradient itu perubahan temperatur terhadap jarak. Jadi kalau jaraknya nanti Latif ingat nggak ada gradien geothermal? Kan itu gradiennya seolah-olah seperti ini gini ya. Gini ya kira-kira. Nah, semakin dalam maka dia akan semakin tinggi
temperaturnya. Ini temperatur, ini kedalaman. Nah, ini adalah secara nggak langsung kita sebut dia sebagai berhubungan linier atau secara linier itu secara linier flux panas akan berubah sesuai dengan temperatur terhadap jaraknya. Oke, nanti kita coba bahas lagi gitu ya. Kalau belum paham antara flux panas dan thermal gradient. Nih, apa itu thermal conductivity? Nah, thermal conductivity yang ini ya, yang K ini. Apa sih K ini? Kenapa kita sebut dengan K? Atau konduktivitas panas. Ya, kita masih punya si persamaan ini. Persamaan di mana flux panas akan berubah atau secara proporsional linier terhadap perubahan temperatur. Thermal conductivity atau K-nya ini berarti kan dia memberikan efek gitu ya, memberikan efek dari flux panasnya. Tidak hanya dt per dy, perubahan panas terhadap kedalaman. Ternyata si K ini merupakan sebuah faktor yang proporsional atau bisa kita sebut kemampuan material untuk menghantarkan panas. Artinya flux panas atau kalau misalnya kalian konduktif itu atau proses konduksi kan suhu yang kalian misalnya kalian punya paku gitu ya, kalian ujungnya kalian panaskan, kemudian ujung sebelah sini itu harusnya panas yang keluar atau panas yang terjadi itu tidak jauh dari sumber panasnya kalian, itu flux panas gitu ya. Nah, ternyata si flux panas ini dipengaruhi oleh kemampuan material tersebut menghantarkan panas. Tentu, misal materialnya baja dengan besi, dia punya thermal conductivity yang berbeda. Misal ya, ini kalian punya paku gitu ya. Kalian panaskan di bagian sini. Suhu di sini tidak jauh berbeda dengan suhu di T2. Nah, ini merupakan proses atau flux panas atau Q gitu ya. Perubahan panas dari material atau paku ini. Nah, ternyata perubahan ketika T1 dan T2 ini dipengaruhi oleh faktor K, yaitu thermal conductivity. Bergantung si panas ini melewati material seperti apa. Ini yang karena regional jadi cakupannya sedikit. Oke. Kedalamannya biasanya juga dangkal. Kita coba cek lagi gitu ya. Seperti yang terlihat pada batuan yang ini, batuan dengan thermal conductivity yang tinggi, nih ya, ada iron dan sebagainya gitu ya, dari sandstone ke iron, dengan thermal conductivity yang tinggi akan menghasilkan aliran panas atau heat flow yang besar, atau flux panasnya, perubahan panasnya akan sangat besar. Sedangkan yang rendah K-nya, contohnya sandstone, akan menghasilkan aliran panas yang kecil atau hampir mendekati nol. Nah, ini ya, sandstone, jenis amfibolit, granit, water, salt, iron. Yang paling tinggi iron C gitu ya. Nah, itu jadi akan menghasilkan
Ini aliran panas, heat flow atau flux perubahan panas gitu ya. Jangan bingung. Flux dan heat flow gitu ya. Flux itu perubahannya, kalau heat flow itu aliran panasnya. Nah, contohnya nih ada sandstone dan salt. Ini kedalaman gitu ya. Ternyata dia punya gradien temperatur, ini temperaturnya ya, X dalam sumbu X, dia akan semakin tinggi di sandstone. Terus dia akan atau rendah gitu ya, rendah bergerak, kemudian salt akan semakin tinggi. Gitu ya. Ini sandstone dengan salt. Thermal conductivity di kerak nih ya, kerak bumi kita secara umum itu 2 sampai 3 watt per meter Kelvin. Ini watt, ini meter, ini Kelvin. Jadi watt per meter Kelvin. Nah, satuan ini penting teman-teman karena kita dalam perhitungan suhu itu tentu butuh satuan. Kelvin dengan Celsius itu sangat beda ya suhunya. Jadi kita perlu perhatikan satuannya. Thermal conductivity pada kerak secara umum 2 sampai 3 watt per meter Kelvin. Yang mana batas kontak ini biasanya. Nah, setelah lihat secara umum di proses dari flux panas lewat atau yang dikemukakan oleh hukum pertama Fourier, kita akan melihat aliran panas secara global bumi kita gitu ya. Nah, dari gambar ini, kalau kalian coba gitu ya, kita belajar interpretasi sebuah gambar. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Gambar ini menjelaskan terkait aliran panas global yang seperti apa? Kalau bohong, maka pada pasalnya adalah PNS kan, ketika dia berangkat ke sana. Silakan Latif. Batas sendiri adalah batas dari yang dijelaskan tadi itu untuk satuan thermal conductivity itu kan ada watt per meter Kelvin. Di sini mungkin dari yang dari pendapat saya itu di bagian mid ocean ridge itu memiliki thermal conductivity itu lebih besar karena adanya gradien tadi itu lebih besar di bagian mid ocean ridge gitu Bu. Sedangkan untuk bagian kontinental dari yang kita lihat di sini itu dari skalanya itu lebih kecil Bu. Itu ada di 55 sampai 65 ya dari penglihatan saya Bu. Sekian. Oke. Ya, terima kasih banyak, menarik Latif. Silakan Sultan. Izin menambahkan Bu, kalau misalnya dari Latif tadi sudah menjelaskan secara keseluruhan, mungkin kalau dari saya itu nilai dari aliran panas global ini untuk yang daerah yang memiliki nilai cukup rendah itu di daerah rata-rata di dataran tinggi, karena sepenglihatan saya ini daerah yang memiliki nilai di antara 23 sampai dengan 45 miliwatt per meter Kelvin itu ada di daerah dataran tinggi seperti daerah pegunungan Himalaya, Tibet dan lain-lain. Seperti itu Bu dari saya. Oke, ya menarik sekali gitu ya. Terima kasih Sultan. Jadi tadi kita punya 2 hint gitu ya, atau 2 kata kunci. Yang pertama, ternyata di zona divergen atau mid ocean ridge dia memiliki transfer panas atau heat flow yang sangat tinggi, dan daerah kontinen itu relatif lebih rendah. Terlebih lagi kontinen yang memiliki topografi lebih
tinggi gitu ya, atau daerah-daerah pegunungan itu memiliki heat transfer atau aliran panas yang lebih rendah. Ini menarik ya, kata kunci 2 ini akan kita pakai ke pembahasan selanjutnya. Nah, key point-nya adalah artinya proses geodinamika atau dinamika bumi kita itu sangat berhubungan dengan aliran panas atau heat transfer. Gak cuman kita tinjau dari dalam gitu ya, ada arus konveksi, ada pergerakan lempeng dan sebagainya. Ternyata ketika kita coba lihat di permukaan secara global, itu dia menghasilkan aliran panas yang berbeda-beda. Oke, kita next ya. Dia tidak punya data sensornya. Nah, kan tadi kita lihat konduksi gitu ya. Sekarang kita mau lihat produksi atau sumber panas di bumi kita. Tadi ada 3 gitu ya. Yang paling utama adalah radiogenic heat atau radio. Kalau kalian tahu, radio aktif atau peluruhan dari unsur radioaktif. Radiogenic heat itu ada 2 simbolnya ya. Jangan bingung. Ada A dan ada H. A itu dalam satuan volume, H itu dalam satuan massa. Oke. Radiogenic heat production atau sumber panas yang dihasilkan dari peluruhan unsur radioaktif bumi, utamanya itu unsur-unsurnya adalah U yang 238, U235, ada TH atau thorium gitu ya, dan ada K. Nah, coba teman-teman cari nih, U itu apa, TH itu apa, dan K itu apa. Silakan. Gelombang P, tidak merekam gelombang P hasil transmisi. Saya telusur. Kalau gelombang S bagaimana? Nah, kalau gelombang S, nah, berarti dari 104 derajat di sisi kanan hingga 104 Silakan Latif. Izin menjawab Bu, untuk U itu sendiri uranium, untuk K itu potasium, sama TH itu thorium. Oke ya, U uranium, K potasium, dan TH adalah thorium. Kita lihat di tabel ini gitu ya, tipe batuan. Ternyata kalau kalian baca granit ini memiliki konsentrasi uranium, thorium, dan potasium yang tinggi dibandingkan sama tipe batuan lain. Tipe batuan mantel, peridotit gitu ya. Mantel kan tersusun banyak peridotit. Kalau granit itu kita temukan lebih banyak di kerak bumi kita atau batuan asam gitu ya, granit. Dia memiliki konsentrasi uranium, thorium, dan potasium yang sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat di rata-rata kerak bumi kita itu konsentrasinya tidak terlalu kecil gitu ya, masih di 1,42 dan 5,6 serta 1,43. Nah, artinya granit ini punya konsentrasi yang tinggi, U, TH, dan K. Ketika dia meluruh, artinya dia memiliki atau menjadi sebuah produksi sumber panas. Kita lihat lagi nanti di next slide gitu ya. Apakah iya gitu ya? Atau bagaimana sih transfer panas atau sumber panas dari material atau tipe batuan granit? Nah, fasa seismik pada jarak yang unsur-unsur yang tadi itu terjadi di dalam mantel.
Tapi kita temukan cukup banyak terkonsentrasi di dalam kerak. Nih ya, unsur tadi itu terjadinya di dalam mantel, tapi karena ada apa namanya, magma yang keluar, kemudian membentuk sebuah kerak bumi atau berkontribusi terhadap kerak bumi, sehingga kita menemukan konsentrasi tersebut ada UTHK itu di dalam kerak bumi kita. Aliran panas dari permukaan di daerah benua sekitar 65 megawatt per meter kuadrat dan di 37 miliwatt meter pangkat 2 berasal dari radiogenic heat production sekitar 57%. Ya. Aliran panas di permukaan di daerah benua itu segini, berasal dari heat production. Bayangkan, peluruhan radioaktif memberikan kontribusi yang lumayan besar di permukaan benua kita. Kalau di kerak samudra itu kan ada mid ocean ridge ya, yang memberikan aliran panas yang sangat besar. Ternyata yang di benua itu asalnya dari radiogenic heat production atau peluruhan radioaktif. Oke. Ingat ya bahwa kalau di divergen tentu dari aktivitas lempeng kita. Kemudian yang benua itu karena peluruhan radioaktif. Nah, radiogenic heat production gitu ya. Ini berapa sih panas yang dihasilkan dari peluruhan tipe batuan ini? Nah, kalian teman-teman jangan bingung ya ketika nanti ada H gitu ya dengan satuan W per kilogram, itu karena heat production-nya ditinjau dari massa atau berat, kemudian ada volume atau A, watt per meter pangkat 3 gitu ya. Jadi jangan bingung. Coba kita lihat lagi nih, granit itu memiliki konsentrasi atau sumber panas hingga 3,008. Ketika di average, kalau granit ya teman-teman, batuan penyusun paling banyak kerak atau keras itu granit. Tapi kenapa ketika kita lihat granit sendiri dan rata-rata kerak kita itu berbeda nilainya? Karena perlu diingat ketika sebuah kan konsentrasi granit dan konsentrasi kerak bumi, tentunya kerak bumi tidak hanya tersusun full oleh granit gitu ya, ada mineral-mineral lain, dan dalam tanda kutip kontinental keras kita kan sampai 70 km. Kita tadi tahu bahwa si sumber panas atau si panas tersebut itu akan menurun gitu ya, atau meningkat terhadap kedalaman. Semakin dalam maka suhunya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, ini sama, heat production itu seperti itu, sumbernya akan semakin membesar ketika dia di kedalaman yang dalam, sehingga ketika di rata-ratakan maka kita mendapatkan nilai 0,927. Nah, nih. Kemudian nilai heat production atau sumber panas secara umum untuk bagian kerak bumi bagian atas itu 2 sampai 3.
mu watt per meter pangkat 3 atau rata-ratanya kurang dari 1 mu watt per meter pangkat 3. Nah, ini ya teman-teman sumber panas dari kerak bagian atas atau kerak benua. Seperti ini kan? Oke. Harapannya gitu ya. Ya kira-kira. Karena radiogenic heat production itu berasal dari peluruhan radioaktif, maka konsentrasi isotop induk telah secara berlangsung menurun sepanjang sejarah bumi. Kan peluruhan ya, jadi kan peluruhan itu meluruh, maka konsentrasi isotop yang meluruh itu akan selalu menurun sepanjang sejarah bumi. Hari ini total radiogenic heat yang kita tahu gitu ya sekitar atau separuhnya dari yang diproduksi di zaman Archean. Jadi konsentrasinya meluruh ya, dan sekarang hanya tinggal separuhnya atau setengahnya saja dari pertama kali dia meluruh. Ini contohnya gitu ya, crustal heat production over time. Kerak atau sumber panas di kerak berdasarkan waktu. Ini GA itu satuan waktu gitu ya. Ini ada uranium, ada potasium, dan ada thorium. Ini hanya nilai H atau heat production-nya. Dia ini kurang lebih 1. Berarti 1 ini sekitar kita sekarang gitu ya, dia meluruh gitu ya. Dulunya konsentrasinya tinggi. Kita lihatnya gini ya, ini umur yang sangat tua, yang nomor 3. Terus ini yang muda atau hari ini gitu. Dia meluruh secara eksponensial. Kalau kita lihat ini yang kompleks ya. Nanti kalian lihat thorium ini signifikan peluruhannya tidak signifikan ya. Nah, kalau di total peluruhannya dulu tuh segini, sekarang segini, gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ini ya, langsung raise hand, langsung interupsi, boleh. Oke, kita next ya. Nah, kita next nih. Sebelum kita next, mungkin teman-teman bisa minum dan sebagainya ya. Silahkan. Kita break dulu 2 menit. Silahkan, Sultan. Mau nanya Bu, tadi kan Ibu menyampaikan bahwasanya peluruhan itu ada kaitannya dengan ini ya Bu ya, dengan zaman dengan waktu sejarah ya Bu ya. Kan di zaman sejarah itu kan kalau tidak salah ada Ice Age ya Bu ya, zaman es. Sedangkan itu kan bahasanya bumi itu mengalami titik kritis dinginnya itu lumayan berpengaruh. Sedangkan di sini kita berbicara mengenai heat transfer. Apakah memang kalau misalnya suhu ekstrim yang titik kritis 0 derajat ataupun titik beku itu juga bisa menyebabkan peluruhan terhadap yang bersifat tadi Bu ataupun yang heat transfer lainnya. Oke, iya. Menarik nih pertanyaannya dari Sultan. Teman-teman ingat bahwa di sejarah bumi kita itu pernah ada zaman Ice Age atau zaman es.
apakah zaman es ini berpengaruh terhadap peluruhan radioaktif atau heat production gitu ya. Nah, teman-teman ingat-ingat atau coba bantu cari gitu ya. Di zaman Ice Age itu terjadi di era apa? Di era di heat production ini dibentuk di era Archean atau zaman Archean gitu ya. Coba kita search gitu ya. Hanya perlu membaca waktu tiba gelombang P, gelombang S yang mengabaikan kode-kode fase yang lain seperti itu. Oke. Nah, adapun untuk yang jaraknya 53 derajat atau sekitar 5 ribuan kilometer, berarti sudah masuk teknik seismik ya atau distan. Kalau sudah masuk teknik seismik, kode fasenya sudah berbeda. Kode fasenya ada P di sini, lalu sebelum tiba gelombang es ternyata ada gelombang di zaman Pleistocene. Pleistocene sebentar. Kalau Archean di zaman apa? Permukaan. Sebentar, saya coba cari gitu ya. Pleistocene itu sekitar kalau kita lihat ya, 11.000 tahun yang lalu ya. Kalau Pleistocene itu di sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, Bu. Kalau Archean itu di sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, kurang lebih 1 abad. Oke. Ya segitu nih. Berarti lebih dulu Archean ya? Iya, Bu. Lebih dulu Archean, Bu. Lebih dulu Pleistocene, Bu, baru Archean. Oke, lebih dulu Pleistocene. Berarti Ice Age dulu dan Archean gitu ya. Coba kita cari. Ini kesempatan bagi kalian yang bertanya daripada pada saat tugas maupun saat ujian kan tidak bisa memahami konsekuensinya begitu juga pada nilai kalian. Harapan saya nggak seperti itu. Harapan saya nilai kalian bagus-bagus semua. Yang mana nilai bagus-bagus itu ya kata pemahaman kalian juga. Oke, ya. Ini ada sebuah paper gitu ya. Ini sembari saya belajar juga nih. Menarik gitu ya. Apakah si zaman es itu berpengaruh terhadap heat production atau sumber panas yang kita pelajari. Nah, ternyata ini ada sebuah paper gitu ya. Mereka mengevaluasi di suhu dengan kedalaman dengan boreholes atau drilling ya. Nah, gelombang yang tiba setelah gelombang P adalah gelombang S. Kenapa dalam kasus ini ada gelombang-gelombang yang lain dulu yang tiba sebelum gelombang S? Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Cara mengidentifikasinya bisa dengan bisa dibantu dengan kurva travolta itu. Jadi kurva travolta. Nah, waktu di zaman es ini sepemahaman saya dari membaca paper ini ya, nanti teman-teman bisa coba pahami lagi. Sepemahaman saya, karena waktu Ice Age itu kan kritis gitu ya, dan itu merupakan fenomena atau kejadian climate change yang ekstrim, sehingga dia menyebabkan gitu ya, menyebabkan respon
respon atenuasi atau pelemahan dari energi panas yang mengalir ke atau yang mengalir ke permukaan, yang mengalir ke dalam bumi kita. Si ice age itu menyebabkan climate change yang sangat ekstrim, sehingga batuan di kerak itu kan dia tidak bisa atau dari bawah pun dia tidak bisa menghantarkan panas dengan baik, atau thermal energinya itu teratenuasi. Nah, sehingga ada PBB gitu ya. Lalu sebentar, sehingga lalu setelah 3S ada SS, ada gelombang loss, lalu gelombang seperti jadi dari kurva travel ini kita bisa tidak clear ya statementnya, sebentar. Di rekaman sistem. Itu terkait fasa-fasa ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua, kira-kira ada yang mau ditanya tidak? Silakan bilang. For instance gitu ya, ice esnya itu dia itu start to form within a cooling global climates, they increase the amount of solar radiation. Jadi ketika terjadi waktu ice age itu kan pendinginan secara global gitu ya di seluruh permukaan bumi, sehingga dia meningkatkan jumlah dari solar radiation. Nah, solar radiasi ini nanti berhubungan dengan peluruhan radioaktif. Nah, ingat ya, ada peningkatan solar radiasi. Ya sudah, kita bisa coba cocokkan di kurva travel ini, lalu kita amati kira-kira ada apa saja ya. Seperti ini. Sebentar. Oke. Ya itu. Jadi waktu pada masa Ice Age itu kan dimulai pada zaman Pleistosen gitu ya, dia terjadi climate change yang ekstrim. Climate change itu memberikan efek peningkatan solar radiasi. Solar radiasi kemudian memberikan efek terhadap peluruhan radioaktif. Nah, makanya terjadi mulainya peluruhan radioaktif di zaman Archean gitu. Sultan, semoga bisa dipahami. Berarti kesimpulannya itu ketika di zaman Ice Age itu adanya peningkatan radiasi solar ya, sehingga peluruhan dari zat radioaktif ini juga tetap terjadi seperti itu, Bu. Betul. Oke. Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Jadi saya buka lagi dan belajar. Oke. Nah, kita next ke subbab 1D steady state heat conduction plus production. Apa sih yang disebut steady state? Steady state merupakan kondisi dia setimbang. Ya, atau sebuah benda itu setimbang. Kita akan meninjau dari satu dimensi gitu ya. Kita ambil contoh gitu ya, satu titik, kan ini 1D gitu ya, satu. Nah,
kondisi setimbang itu maksudnya apa, Bu? Ketika QY atau flux panas yang masuk di bidang ini itu tidak jauh atau sama dengan Q yang keluar dari bidang tersebut. Itu disebut steady state atau keadaan setimbang. Nah, di sini gitu ya, si Q-nya kan flux panas ya. Artinya kalau si flux masuk itu QY, flux keluarnya QY plus DOY atau si perubahan ini slabnya atau titiknya. Nah, itu DOY. Sehingga kalau kita mau tahu gitu ya berapa perubahan flux panasnya, maka yang ini dikurang dan yang ini. Maka QY plus DOY dikurang QY. Flux keluar dikurang flux masuk. Nah, si rumus ini kita selesaikan dengan menggunakan Taylor series atau deret Taylor dan Fourier's first law. Ternyata nih ya, ternyata ini sama dengan DOY per DQ per DOY. Ini si Taylor seriesnya. Kemudian kita ubah Q-nya. Q-nya kita ubah menggunakan Fourier first law atau Fourier first law. Ya, maka Q-nya diubah jadi min K do T per do Y. Sehingga kalau kita sederhanakan, maka rumus dari kondisi setimbang flux yang masuk dengan flux yang keluar bisa dihitung dari do Y dikali min K do kuadrat T per do Y kuadrat. Di mana si K-nya ini konstanta thermal gitu ya, konstanta conductivity. Oke, ini rumus dari kondisi setimbang. Seperti ini sebenarnya ada macam-macam. Lalu yang membuat model satu dimensi. Kan kita asumsikan gitu ya, hanya sumber yang memberikan sumber panasnya di sini. Ada satu sumber aja, yaitu radiogenic heat. Jadi sumber steady state-nya itu hanya peluruhan radioaktif. Maka kita ubah ada apa saja di Rho density, ini H heat production, dikali dengan do Y akan sama dengan do Y dikali min K do kuadrat T per do Y kuadrat. Nah ini ya, ini si sumber panas dari benda ini hanya dari radiogenic heat atau kali ini conduction dan production. Konduksinya rumusnya pakai Fourier, productionnya pakai heat transfer atau radiogenic heat. Maka kita sederhanakan, kita dapat nih dapat rumus ini, di mana rho-nya adalah rock density. Kita asumsikan lagi T yang di dalam, T sama dengan T0. T0 itu suhu di permukaan. Yang T itu suhu di bawah permukaan. Q dan sama dengan Q0, Q yang ada di permukaan sama dengan Q yang ada di bawah permukaan. Dengan Y ini kedalaman ya teman-teman, Y sama dengan 0. Maka kita dapat rumus fix atau rumus akhirnya ini seperti ini. Adapun major discontinuity-nya kepada 400. Nah, rumus akhirnya kita dapat ini nih, T sama dengan T0 plus Q0. T0 ini suhu permukaan, Q0-nya flux di permukaan,
K-nya thermal conductivity, Y-nya kedalaman, minus rho rock density, H heat production per 2K dikali Y kuadrat. Ini rumus dari keadaan setimbang, keadaan yang sama nih. Nah, kan ini kita mau nyari nih di kedalaman 100 km berapa ya suhunya melalui rumus ini, teman-teman. Ketika kita udah dapat nilainya, maka kita bisa tahu nih suhu dari kedalaman tersebut. Misal dari kedalaman Oke. 0 sampai 20. Nah, dengan menggunakan rumus ini, coba gitu ya teman-teman hitung. Teman-teman hitung jika yang diketahui T0-nya adalah 7 M atau miliwatt meter kuadrat. Kemudian T0-nya 0 derajat. Rho-nya 3.300 kg per meter pangkat 3. Hanya 7,38 kali 10 pangkat minus 12 watt per kilogram. Dikali atau K-nya sama dengan 4 watt per meter per Kelvin. Nah, jangan lupa teman-teman nanti pas menghitung, teman-teman perlu mengubah ini Celsius menjadi Kelvin. Kemudian kilometer menjadi meter. Oke. Silahkan teman-teman hitung gitu ya menggunakan rumus ini. Oleh kontennya mirip-mirip, ada kedalaman, ada densitas, ada kecepatan V dan S, dan modulus Planck, quality factor-nya quality factor modulus Planck dan quality factor modulus S. Oke, namun ada tambahan informasi AK135 ini. Di AK135 ada tambahan informasi mengenai struktur kontinen atau struktur benua. Jadi dibedakan antara struktur benua dan struktur samudra. Oke. Jadi untuk yang frame misal secara umum tidak membedakan antara benua dan samudra, intinya satu layer saja gitu. Lalu untuk yang ISP 91 ada perbedaan dalam profile gitu ya. Izin bertanya Bu, yang 70 MW meter minus 2 itu apa ya? Mulai itu di ini T0. Kok T0? Q0. Baik Bu. Adapun untuk model AK135 memprovide continental structure. Jadi dibedakan antara kontinen dan samudra. Oke, lalu ini adalah perbandingan untuk setiap model, gitu tidak jauh berbeda. Itu signifikan terutama di batas. Nah, di batas dan nilai reatansi ini cukup berbeda. Densitas ada beberapa yang berbeda, ya. Contohnya AK135 mengalami penurunan nilai densitas di sini, beda dengan yang prime. Prime itu selalu mengalami kenaikan, ya. Seperti itu. Adapun untuk yang kecepatan, saya rasa tidak berbeda. Ada perbedaan tapi sedikit saja. Oke, mungkin itu untuk pemahaman satu dimensi, ya, variasi vertikal satu dimensi, sifat fisik internal bumi. Tujuannya untuk apa kita memahami model satu dimensi ini? Karena model satu dimensi ini merupakan model referensi, ya,
yang biasanya digunakan untuk Oke, silakan Latif. Oh, itu kalau saya nyobain itu dapatnya 1,75 kali 10 Kalau pangkat cepat tidak salah ya penentuan 10 pangkat penentuan lokasi 6 deh. 10 pangkat 6. Karena Berarti kalau diribukan kita melihat data seismogram. ya, gimana? Itu buat yang 100, Bu. Oke, yang 100 ya. Maka informasi kita dapat Kira-kira kalau dikalikan ini jadinya 1000 berapa? Atau kita pangkatnya kita hapuskan, berarti kira-kira 1, 2, 3. Yang dihapusin itu 175 0240. 0240. Dari stasiun 0242, Bu. Ya kira-kira gini ya, 17 175.000. 1.750.000. 1.750.000. Oke. Satuannya apa, Latif? Itu Kelvin atau Celsius? Kelvin. Kalau dirubah ke Celsius coba. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Itu 1749727. Kalau tidak ada ya 174 97. masih jutaan ya, berarti 17 juta Masih. ya. Oke, ada yang hitung yang dapat yang lain? Oke. Ada yang menghitung yang lain yang M di sini udah diubah, miliwattnya diubah ke watt ya. Jangan lupa. Nah, nanti teman-teman berlatih menghitung ini ya, heat conduction. Nah, saya dapatnya sekitar 1700 Celsius. Hanya ribuan. Bayangkan kalian gitu ya, temperatur suhunya sampai jutaan Celsius gitu. Ya, Latif, silakan. Jadi itu yang Q0-nya itu dari miliwatt diubah ke watt ya, Bu? Iya, betul. Dari miliwatt diubah ke watt biar bisa dicoret-coret kan sama ya, ini watt gitu. Oh iya, jadi kalau miliwatt. tadi watt itu ya dapatnya ribuan, Bu. Ya, 1700-an ya. Nah, ini kan heat conduction di mantel nih. Apakah 1700 derajat Celcius ini reasonable di mantel gitu ya? Kalau kita coba di 200 km dapatnya berapa? Ayo teman-teman yang lain silakan dihitung ya. Untuk latihan juga nih. Sisi Aldi, Anissa Salama, Raniska, Aditya Arif, ini apa? Evelina BN, Dian, Aurel. Oke, silakan Latif. Di saya dapatnya itu 1992,5, Bu. 1992,5, hampir 2000 ya. Iya, Bu. Oke, kita coba keep. Nah, apakah 2000
derajat Celcius ini reasonable di kedalaman 200 km, maka kita coba cek dari gradien geotermal. Nah, ini ya. Ternyata di kedalaman 100 km itu nilainya 1700 derajat Celcius ya. Menghitungnya nanti coba dicek lagi. Kemudian di kedalaman 200 km itu udah lebih dari 3000. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kalau teman-teman ingat gradien geotermal kan bentuknya gini ya. Gini atau waktu itu gini ya. Sehingga di kedalaman 100 km ini dengan suhu sekian dia sudah melewati batas liquidus dan hingga ke yang ini di batas solidus. Apakah konduksi di mantel ini reasonable saat melewati batas solidus gitu ya, saat melewati garis solidus, atau dia sudah meleleh full gitu ya, nggak lagi partial melting. Nah, artinya heat flow di mantel tidak strictly konduktif, melainkan kita tahu gitu ya ada proses konveksi, bukan hanya konduksi gitu ya. Di mantel itu terjadi proses konveksi gitu ya. Dan ketika kita buktikan dengan rumus konduktif, maka dia melewati atau dia over gitu. Oke? Sehingga si rumus konduktif ini berlaku dengan kedalaman kurang dari 70 km atau di litosfer gitu ya, atau di kerak bumi. Kalau untuk menghitung di mantel, maka tidak bisa digunakan rumus ini. Oke? Kita next, ini sedikit lagi gitu ya teman-teman materinya. Ini garis geothermal atau geotherm di continental crust atau di kerak benua. Di sini kita coba memberikan Q nih mu per meter pangkat 3 tadi Q ya. Q yang berbeda-beda. Ternyata ini sampai kedalaman 40 km. Ternyata saat kita berikan Q yang beda-beda, maka kita lihat bahwa di kedalaman 40 km itu bisa memberikan peningkatan temperatur di lapisan moho ya, dengan 1, mu watt per meter pangkat 3. Oke. Kemudian masih sama dengan menggunakan Q yang berbeda-beda. Kenapa kenaikan suhu di moho itu penting buat kita ketahui gitu ya. Ternyata ketika kita memberikan Q yang berbeda-beda, itu akan menghasilkan transisi dari brittle deformation dan ductile deformation dengan titik 300 derajat isotherm in crust, atau di 300 derajat ini si kedalaman sekitar 15 dan 25 ini itu merupakan zona transisi batuan kerak dari brittle ke ductile deformation.
Distance-nya 40 Oke, ini ya, kira-kira 15, sampai 40 km. Di sini nih, teman-teman. Oke, next. Balik lagi ke tabel yang ini, kita tahu bahwa granit itu konsentrasi dari heat production-nya itu tinggi. Dan kok kenapa di average continental crust itu rendah? Karena teman-teman tahu bahwa si kerak kita itu tidak konstan atau suhunya itu tidak konstan, melainkan menurun berdasarkan kedalamannya atau sumber panas heat production elemennya ini tidak konstan di kerak, tetapi dia menurun berdasarkan kedalamannya, sehingga waktu dirata-ratakan atau average continental crust dia akan menghasilkan nilai yang kecil. Oke, kita next ya. Nah, ini diberikan sebuah atau dites gitu ya. Ketika diberikan perbedaan folding dari kedalaman 5 km, 10, 20, dan diberikan constant concentration. Ternyata, ya ini yang hijau concentration, dan yang merah, biru, dan ini adalah beda-beda. Kita akan melihat gitu ya, atau memprediksi titik partial melting itu berada di suhu 700 derajat Celcius. We might predict partial melting of the crust and very weak rocks if we don't consider decreasing heat production. Kalau kita nggak mikirin atau nggak cari tahu penurunan heat production di kerak bumi kita, maka kerak bumi kita itu udah mulai partial melting di suhu 700 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita cek gitu ya, partial melting di kerak bumi atau kemarin waktu kita tampilkan di pertemuan keempat, dia butuh suhu yang sedikit lebih tinggi dibandingkan ini ya. Oke. Kemudian ini dites lagi. Ternyata di Tibetan Plate atau daerah Tibetan itu memiliki ketebalan keraknya 70 sampai 80 km. Maksudnya ya bahwa atau over thickened crust ya. Maka akan terjadi partial melting di kedalaman ini karena adanya radiogenic heat. Jadi di pegunungan Himalaya itu kan dia lebih tebal nih kedalaman keraknya. Dia akan lebih mudah mengalami partial melting di suhu 700 derajat Celcius. Partial melting ini disebabkan oleh peluruhan radioaktif ya. Jadi teman-teman, ketebalan kerak itu mempengaruhi dari partial melting yang disebabkan oleh radiogenic heat. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait ketebalan kerak, kemudian gimana sih efek dari topografi pegunungan Tibetan ini? Kita coba cek ya. Ternyata ya.
we have now see that radiogenic heat production can significantly influence subsurface thermal field. Artinya, dia sangat signifikan untuk memberikan pengaruh terhadap suhu di permukaan, di subsurface, particularly in the crust, di bawah permukaan gitu ya. Particularinya di kerak bumi. Hal ini menyebabkan behavior dari geodynamic of the deforming crust by affecting the depth. Jadi si perubahan subsurface thermal tadi memberikan pengaruh lagi terhadap keadaan geodinamikanya sehingga memberikan efek transisi dari brittle to ductile deformation or the potential for partial melting. Jadi selain perubahan dari brittle to ductile, kalau keraknya tebal akan berpotensi menjadi partial melting. Another important influence on the crustal thermal field is topography. Kenapa topografi itu matter atau penting? Kita coba cek. Ternyata di sini gitu ya, thermal field atau suhu terhadap topografi ini diilustrasikan gitu ya. Ini surface-nya, kemudian ini topografi yang berundulasi gitu ya teman-teman. Diilustrasikan sebagai gelombang gitu ya. Semakin tinggi ini kita cepat karena kita akan lihat langsung realnya. Pada intinya ketika kita mau mencari suhu di perbedaan topografi yang signifikan, maka kita dapat rumus yang ini, di mana XY-nya ini, X-nya itu panjang gelombangnya, Y-nya itu amplitude gelombangnya, atau di sini tuh panjang dari lipatan topografinya, dan Y-nya itu elevasi gitu ya. Ini dengan rumus ini, di mana delta T-nya menggunakan rumus ini. Nah, kita lihat ketika undulasinya ini rapat ya. Ini kan ada undulasi di permukaan nih rapat. Ternyata kita lihat di kedalamannya, dia tidak punya pengaruh yang signifikan di kedalaman yang dalam, yang 40 km gitu ya. Namun dia masih punya pengaruh di kedalaman 5, 10, dan 12,5. Ini dengan undulasi yang rapat. Kemudian kalau wavelength-nya atau undulasinya yang lebar-lebar, ini, maka dia akan memberikan efek yang lumayan besar gitu ya, hingga di kedalaman 22,5. Nih dia punya perubahan temperaturnya, sehingga topografi berperan penting terhadap perubahan suhu di continental crust. Oke. Ini ya resumenya dari pentingnya topografi atau efek topografi terhadap perubahan suhu. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Oke, terima kasih Samuel Willy. Ya, harapannya teman-teman semua memahami gitu ya apa yang kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Ya lumayan ya belajar heat transfer gitu ya. Panasnya juga sampai ke kepala kita. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa
absen sebentar. Oke. Semoga terlihat ya share screen-nya. Bentar. Atau tidak usah share screen. Louis Giano, Hadir Bu. Dima, Andrew, Tata, Hadir Bu. Astria, Astria hadir Bu. Anjarila, Hadir Bu. Rosi, Rosi hadir Bu. Andrew Christopher, Endo Christopher hadir Bu. Andreas, Latif, Hadir Bu. Kansa, Hadir Ibu. Fatan, Fatan hadir Bu. Salsabil, Salsabil hadir Bu. Ega, Ega hadir Bu. Alifa, Alifa hadir Bu. Feti, Hadir Bu. Gupara, Hadir Ibu. Fadia, Fadia hadir Ibu. Rishad, Hadir Bu. Sandy, Sandy hadir Bu. Sultan, Gilbert, Gilbert hadir Bu. Grace, Grace hadir Ibu. Dinda, Di GK berapa? GK 2. Samuel Willy, Apa Pak? Jadi dinamika Pak. Improvisikan. Samuel Willy hadir Ibu. Alif, Alif hadir Bu. Hanif, Hadir Bu. Ilham, Hail Tapi aman Rafi, ya, baterainya Pak ya? Aman. Hadi Sabili, Paling menghitungan Anda itu ya di transform ya. Ya, coba mengaplikasikan harus Muhammad Hadi hadir Bu. oke, Siti, Siti hadir Bu. Joseph, Joseph hadir Bu. Elianti, hadir Bu. Satrio, Satrio hadir Bu. Paradila, Paradila hadir Bu. Trista, Hadir Bu. Joan, Joan hadir Bu. Lu, Agneza, Hadir Bu. Mestika, Hadir Bu. Rafif, Terapif hadir Bu. Tiko. Hadir Bu. Oke, ya semuanya sudah di absen ya teman-teman. Hadir Bu tadi Bu. Siapa? Andrew Bu. Andrew, Sultan, Puspitasari. Andrew siapa ini? Martua Bu. Andrew. Baru bangun tidur. Enggak Bu. Oke. Ilham Azhar. Ilham Azhar. Oke. Sultan, Ilham Azhar, dan lu. Ada lagi?
Dah ya, semuanya sudah di absen. Teman-teman terima kasih atas kerjasamanya. Nanti dipahami lagi, terus kemudian berlatih menghitung gitu ya, bagaimana mengkonversikan sebuah satuan dan sebagainya. Kita ketemu lagi pekan depan. Itu pekan ke-7 ya, sebelum teman-teman UTS, persiapkan dengan baik dan kita ketemu secara online lagi di pekan depan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.